Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Bu Santi. Maaf atas keterlambatan kami, karena hari ini kita akan mempresentasikan tentang hasil laporan dari kelompok kami. Selanjutnya, jadi yang pertama adalah PT Wolupitu Bahra Agrolestari adalah perusahaan yang berdiri pada pertengahan Oktober 2019 dan diresmikan pada bulan Maret 2020. Kantor yang berlokasi di Jakarta Timur dan pabrik yang berada di Gorontalo. Perusahaan ini bergerak di komoditas kelapa, namun perusahaan ini hanya akan memproduksi kopra aja. Untuk mendapatkan bahan baku kelapa, perusahaan ini bekerja sama dengan para petani dan pengepul kelapa. Untuk tempurungnya sendiri, perusahaan ini hanya dijadikan arang dan dijual kepada pabrik lain. Next. Di PT Wolupitu Bahra Agrolestari, kenapa kita memilih PT Wolupitu? Karena kami melihat potensi besar di perusahaan ini, yaitu PT Wolupitu saat ini hanya memproduksi kopra dan sudah mengekspornya. Namun, membeli bahan baku kelapa beserta tempurungnya. Tuh. Oleh karena itu, kami mengambil studi khusus briket untuk PT Wolupitu, di mana diharapkan dapat membantu perusahaan ini dalam proses ekspansinya. Next. Coconut charcoal briquette. Coconut charcoal briquette. Jadi briquette ini adalah salah satu bahan bakar alternatif yang berupa arang yang biasanya dibuat dari batok kelapa yang telah diproses menjadi arang dan kemudian di-press dan atau dicetak menggunakan mesin. Kegunaan briquette sendiri banyak, salah satunya sebagai bahan baku untuk barbeque, habis itu sisa. Terus briquette sendiri memiliki kelebihan dalam bahan bakar jika dibandingkan dengan gas ataupun minyak, yaitu lebih tahan lama dan ramah lingkungan tentunya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Alvin. Ya, kenapa memilih briquette? Tentu melihat pasar briquette di dunia yang masih tinggi dan briquette sendiri merupakan produk yang habis pakai dan selalu dibutuhkan. Kita melihat terdapat potensi pada perusahaan ini karena perusahaan belum memperdayakan tempurung kelapa. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk memproduksi briquette dari batok kelapa. Selanjutnya, berikut adalah proses pembuatan briquette. Bahan baku briquette merupakan tempurung kelapa atau arang kelapa ditambah dengan tepung kanji dan air. Kemudian dilakukan mengarangan, mengayakan arang, permukaan arang, penepungan, pencampuran bahan baku. Di akhir tinggal pengulanan adonan, cetakan briquette, pemotongan arang briquette, penganinan, dan pengovenan. Selanjutnya, negara tujuan ekspor. Produk briquette ini ditujukan ke negara Timur Tengah untuk keperluan sisa karena merupakan salah satu tren di bagian sana. Selain untuk produk sisa, briquette sendiri dapat digunakan untuk keperluan lain, restoran, untuk manggang, atau kebutuhan rumah tangga untuk pemanas ruangan. Selanjutnya, marketing strategi yang kita pakai adalah dengan menggunakan direct marketing. Caranya adalah mempromosikan produk briquette sendiri dengan cara menggunakan website dari pemerintah yaitu ITBC yang membantu para eksportir untuk mempromosikan barang yang ingin diekspor, sehingga importir dapat mengenal lebih produk yang ingin dijual, serta mengenal lebih tentang perusahaan kita. Yang kedua, kami akan menggunakan website yang direkomendasikan oleh eksportir, yaitu goforwardbusiness.com, untuk memasarkan produk kami, di mana di sana kami mendapatkan data pelanggan dari nama perusahaan sampai kontak PIC dari perusahaan tersebut. Marketing strategi adalah kita sudah mengetahui target pasar, membuat kerjasama yang baik dengan negara asing atau orang asing, lalu menggunakan website yang baik serta media sosial. Bisa dilanjutkan oleh Bram. Proses ekspor. Satu ialah memerlukan beberapa dokumen untuk melakukan ekspor.
Dokumen utama ialah PEB, pemberitahuan ekspor barang, B atau L, Bill of Landing, notice packing list. Dokumen pelengkap ialah SKA, surat keterangan asal atau COO, Certificate of Origin. Next. Proses ekspor. Sebelum mengekspor briket arang ke luar negeri, ada beberapa persyaratan berupa dokumen yang harus dipenuhi karena untuk produk briket sendiri termasuk kategori DG atau dangerous goods seperti berikut. Satu, packing list. Menyiapkan data barang atau packing list yang terdiri dari beberapa seperti jumlah barang, alat pengiriman, dan sebagainya. Data packing list ini berguna untuk memenuhi dokumen lainnya seperti PB, COO, dan Bill of Landing atau Airway Bill. 2. Certificate of Analysis. Dokumen lain yang harus dipenuhi sebelum mengekspor arang yang harus melakukan uji lab. Oke, next. Tiga, material safety datasheet. Dokumen ini diperlukan untuk memberikan keterangan dan informasi lainnya terkait penanganan kargo ke pihak shipping. 4. Surat head treatment. Karena briket merupakan salah satu barang yang berbahaya dalam arti mudah terbakar, maka surat ini menjadi salah satu pentingnya dalam mengekspor arang. Lalu selanjutnya ada pendanaan ekspor BCA. Program kredit ekspor. Untuk program ekspor dari BCA dijelaskan terdapat dua jenis debitor, yaitu eksportir produsen, yang kedua adalah eksportir bukan produsen pemasok. Dan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan kredit ekspor adalah yang pertama KTP asli pemilik, kedua bukti kepemilikan rekening giro, 3 jaminan yang diagungkan. Lalu syarat pengajuannya, usia minimal 21 tahun, cakap hukum, tidak masuk daftar hitam BI, tidak dalam pilot, mengisi SPK, agunan yang mengcover, dokumen LC atau SC atau SKBDN, lalu ada penarikan dana dengan surat permohonan SPPFK yang sudah ditandatangani debitur dilengkapi dengan dokumen rencana ekspor. Lalu untuk plafon yang diberikan adalah 85% dari agungan yang diserahkan. Jangka waktu yang diberikan adalah 1 tahun dan bisa diperpanjang. Lalu suku bunga lebih rendah dari kredit umum. Kecuali tidak dapat membuktikan ekspor, maka suku bunga akan dikenakan normal. Untuk suku bunga, dihitung harian dan dibayar setiap tanggal realisasi anniversary date dan pokok pada saat jatuh tempo. Suku bunga ini bersifat floating dan efektif. Next. Ya. Lalu ada layanan trade BCA dari Bank BCA. Layanan yang diberikan dari BCA untuk memfasilitasi pembiayaan post shipment untuk memenuhi kebutuhan cash flow perusahaan. Yang pertama ada negosiasi. Pembayaran dibuka berdasarkan tagihan LC ekspor atas unjuk atau SAIK LC. Lalu ada diskonto yang pembayaran di muka berdasarkan tagihan LC ekspor berjangka atau usance LC. Lalu syarat-syarat untuk menikmati fasilitas trade BCA adalah menjadi nasabah giran BCA, yaitu rupiah maupun falas. Yang kedua adalah memiliki SIUP, TDP, NPWP, akta pendirian usaha dan perubahannya. Next. Lalu ada layanan trade BCA dari BCA yang kedua, yaitu komisi dan bunga. Di sini ada tabel dari komisi negosiasi, di mana grace period adalah pemberian jangka waktu tertentu di mana nasabah dibebaskan dari kewajiban membayar bunga kepada bank. Loss of interest yang timbul
Loss of interest yang timbul selama grace period telah diperhitungkan ke dalam kondisi negosiasi. Lalu ada bunga wesel ekspor atau BWE timbul jika BCA belum menerima pembayaran setelah masa grace period berakhir, yaitu negosiasi clean LC. Yang kedua ada BCA belum menerima pembayaran pada saat jatuh tempo, yaitu dinamakan diskonto LC. Lalu apabila tidak diberikan grace period atau BWE akan dimunculkan apabila tidak diberikan grace period, BWE akan muncul di perhitungan sejak tanggal negosiasi. Oke, prototype briquette. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan prototype dari produk memiliki tingkat moisture sebesar 4%, es konten atau abu 2%, sulfurnya mengandung 0% dan fixed carbon sebesar 85%. Bentuk briquette yang akan diproduksi akan sesuai dengan keinginan dari pembeli. Namun kami juga memberikan beberapa contoh pada gambar di samping. Keuntungan setelah dipres dan dibentuk adalah produk akan menjadi padat dan tahan lama jika dibakar. Kadar abu briquette yang rendah yaitu 2% itu disebabkan karena nilai kadar air yang terkandung dalam tempurung kelapa relatif rendah. Ini sangat mempermudah untuk proses pembakaran pada briquette itu sendiri. Kemudian untuk nilai dari fixed carbon briquette kami yaitu sangat 85%, itu menjadikan briquette menjadi bahan bakar yang sangat ramah lingkungan. Dan yang bersahabat bagi lingkungan hidup. Terus ada tidak berasap, waktu dibakar biasanya arang itu pasti akan mengeluarkan asap yang banyak. Sedangkan briquette tentunya bisa diuji coba tidak mengeluarkan asap yang begitu banyak sehingga bisa digunakan untuk sisa. Panas yang dihasilkan pun juga maksimal. Tingkat panas yang dihasilkan dari briquette bisa sampai 7.000 kalori. Ini merupakan bahan bakar yang tinggi kalori, membuat proses memasak menjadi lebih cepat matang dan sempurna. Untuk waktu pembakaran pun yang sangat lama, briquette tempurung kelapa ini punya burning time atau waktu pembakaran yang lumayan lama, sekitar 2-3 jam non-stop, menjadikan briquette ini sebagai bahan bakar yang tergolong efektif dan efisien. Kemudian untuk packaging dan labeling dari kami adalah dari sisi labeling kami menggunakan contoh dari toko atau eksportir terjadi. Kami juga menggunakan plastik roll, pada bisa dilihat pada gambar, karton box dan kardus sebagai packaging, sama seperti eksportir yang kami dapatkan, beliau juga menyarankan untuk packaging hanya seperti itu. Untuk proses pengiriman dalam kontainer pun briquette hanya membutuhkan plastik roll di sekitar box untuk melindungi box tersebut dari air. Kemudian untuk dari recommendation, PT Wolupitu Bara Agrolestari yang berfokus pada komunitas kelapa ternyata belum pernah untuk memproduksi dan mengekspor briquette yang bahan bakunya sendiri dari tempurung kelapa. Oleh karena itu, kelompok kami menyarankan perusahaan ini untuk memproduksi briquette melihat pasar briquette yang sangat besar dan bahan bakunya pun yang saat ini masih sangat mudah didapat dan ramah lingkungan. Berikut adalah bukti chat kami dengan perusahaan PT Wolupitu. Dan berikut adalah bukti screenshotan dari kelompok kami menginterview pihak Bank BCA untuk mendapatkan informasi pendanaan ekspor.
Sekian presentasi kelompok kami. Kami minta maaf sebelumnya karena kami mengumpulkan tugas di kuis 4 ini terlambat. Sekian dari kami. Terima kasih.